Salam reportase, salam budaya. Bersama saya Anggi Zapar, saya berasal dari sekolah UPTD SMP Negeri 1 Riung. Sobat, saya sekarang sedang berada di Masjid Nurjanah Riung, tepatnya di Kabupaten Ngada, Kecamatan Riung, Desa Persiapan Ngolo Riung, di mana Masjid Nurjanah Riung ini merupakan salah satu masjid yang tertua di Flores. Nah sobat, untuk mengetahui sejarah berdirinya masjid ini, sudah bersama saya Bapak Nur Hambaka, selaku imam di Masjid Nurjanah Riung ini. Selamat pagi Bapak. Selamat. Bapak, di sini saya sedikit bertanya, kapan dibangunnya Masjid Nurjanah Riung ini? Atau mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit berdirinya Masjid Nurjanah Riung ini? Masjid Nurjanah ini dibangun sejak tahun 1916 oleh masyarakat Kraeng Riung pada saat itu. Lalu Bapak, di sini kan di dalam masjid ini masih menggunakan ornamen-ornamen kayu, terkhusus tiang kayu yang berada di dalam masjid. Itu mungkin Bapak bisa menjelaskan kenapa sampai menggunakan tiang kayu? Sehingga menggunakan tiang kayu pada saat itu karena satu, merupakan itu adalah hasil daripada kesepakatan budaya Riung, supaya budaya Riung itu tetap diangkat sampai turun-temurun kemudian hari, sehingga tidak menghilangkan dia punya keasliannya. Bapak, apakah mungkin masih disimpan di dalam masjid ini barang-barang peninggalan sejak awal dibangunnya Masjid Nurjanah Riung ini sampai dengan sekarang? Yang masih ada sampai sekarang itu hanya tiang 4 di dalam, 12 di luar. Jadi terjumlah semua tiang itu adalah 12 tiang. Nah, itu masih utuh, masih asli kayunya itu. Sedangkan dia punya tongkat, mimbarnya itu sudah berubah berdasarkan sesuai dengan ini pengembangan baru sekarang. Sedangkan yang masih tetap utuh sampai sekarang itu Burutoso yang ada di atas menara masjid. Besi, Burutoso namanya. Dengan beduk satu yang masih beduk tua itu. Sedangkan satu ini adalah itu pengembangan sekarang. Bapak, mungkin kami boleh tahu siapa imam pertama yang memimpin di Masjid Nurjanah Riung ini sejak awal dibangun? Imam pertama di sini Ence Tayyip, asal dari Bima Melayu. Bapak, dalam membuat masjid ini itu apakah ada yang memprakarsai atau kesepakatan para tokoh-tokoh agama dengan tokoh-tokoh masyarakat? Ya, pada saat itu atas kesepakatan bersama masyarakat Kraeng dengan beberapa tokoh yang ada, tokoh-tokoh adat dengan tokoh agama. Bapak, ini kan kalau bisa dilihat Masjid Nurjanah Riung ini berdampingan dengan gereja. Ya. Nah, bagaimana toleransi masyarakat setempat ketika beda agama ini melakukan ketika beribadah? Kalau masjid dan gereja ini dibangun agak perselisihan di sini dengan di sana, karena duluan masjid kemudian gereja, semua atas kerjasama di dalam masyarakat Riung. Karena yang bangun gereja di sana masih satu keturunan sama dengan masjid ini, sehingga sejak terbangunnya masjid atau beda agama tidak menjadi masalah, karena hukum kekeluargaan, kerukunan masih tetap stabil sampai sekarang. Bapak, mungkin ada pesan-kesan yang sejak awal dibangunnya Masjid Nurjanah Riung ini sampai dengan sekarang, atau mungkin ada hal-hal yang masih tetap dilestarikan untuk menjaga warisan budaya ini? Pesanan-pesanan orang tua dulu, walaupun beda agama, beda gereja dengan masjid, tetapi kekeluargaan itu tetap dipupuk sampai akhir hayat. Terima kasih Bapak. Baik sobat, itu tadi wawancara kami dengan salah satu tokoh agama Masjid Nurjanah Riung. Semoga warisan budaya ini tetap dijaga dan tetap dilestarikan oleh generasi-generasi yang akan datang.
salam reportasi, salam budaya.